Halo, kembali lagi bersama saya Erik Sadewa, tetap di Pos Magang. Nah, kenapa nggak ada bintang tamu? Kenapa nggak ada narasumber? Karena saya mencoba untuk mereaction berita yang viral tapi nggak muncul, maksudnya nggak booming gitu ya, nggak terlalu viral gitu. Cuman ini sangat meresahkan. Ada 3 rangkai, yaitu udah langsung aja ya, karena mungkin banyak yang tanya-tanya kenapa Podgang, Connected, Bandung Rumit belum bikin konten. Bukan karena habis narasumber, karena kamera saya lagi rusak ya, ada kendala teknis lah ya. Ya kalau mau ada yang menyumbang, ada mau sponsor ya silakan gitu ya. Cuman saya lagi ngumpulin uang, lagi nabung untuk beli kamera. Nah, ini saya akan mereaction berita yang cukup meresahkan dan cukup wow, why? Ya, kenapa gitu? Kenapa? Kumaha sih bisa jadi kayak gini ya? Berita pertama, ini terjadinya tanggal 22 bulan 5 tahun 2022 ya. Dan di sini judulnya, ini saya kutip di berita Kompas ya, kompas.com. Oh, ada kereta. Mantan Kasatpol PP Makassar gunakan uang negara untuk bayar oknum polisi menghabisi pegawai Disub ya, Dinas Perhubungan. Nah, yang saya heran di sini, mantan Kasatpol PP Makassar gunakan uang negara untuk bayar oknum polisi menghabisi pegawai Disub. Nah, ini disinyalir cinta segitiga loh ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini disebutin mantan Kasatpol PP, mantan Kasatpol PP. Oke, saya ulangi. Mantan Kasatpol PP gunakan uang negara. Yang namanya mantan, kalau setahu saya mantan ya, mantan gitu. Mantan kan nggak bisa ada akses untuk apalagi ini menggunakan uang negara untuk perihal negatif sekali ya, sampai membunuh gitu ya, gara-gara cinta ini mah. Nah, dia ini nggak tahu, menyuruh oknum polisi. Ada 2 oknum polisi yang disuruh dianya. Oke lah, saya juga nggak tahu ini uang negara bisa mengedapatin uang negara, tapi dia udah mantan Kasatpol PP. Ya itu gimana ya, nggak tahu. Mantan tapi bisa masih menggunakan uang negara sih, itu bingung sih ya. Malahan ada 2 oknum polisi dibayar Rp 200 juta untuk menghabisi nyawa seorang yang kerja di Disub ya, karena diduga selingkuh dengan pasangannya. Nah, yang bikin lucu lagi di sini, sebelum dia berencana ya, ini nggak tahu ya, ini saya kan nggak tahu hukumnya. Dia udah menyediakan uang untuk mencelakai seseorang, bahkan membunuh gitu. Apakah ini udah masuk perencanaan? Saya nggak ngerti hukum ini ya, nggak tahu kena pasal berapanya, kena hukuman apa gitu. Cuman untuk yang tahu, tolong komen di bawah. Apakah ini udah termasuk perencanaan
dia udah merencanakan, apalagi menggunakan uang negara, merencanakan untuk membunuh orang, itu nggak tahu kena hukuman berlapis nggak? Perencanaan dan membunuh gitu, menyuruh membunuh. Drama cinta segitiga berujung maut di sini. Nah, kalau yang tahu tolong komen di bawah ya. Ini berlapis ya, kalau kata saya sih harus dihukum seberat-beratnya sih, menghilangkan nyawa gitu ya. Nah, yang nggak habis pikir lagi ini, sebelum melaksanakan atau merencanakan pembunuhan terhadap pegawai Dishub, nah si yang katanya mantan Kasatpol PP ini sudah ke dukun santet. Nah, karena disantet nggak mempan, ya udahlah, nyewa bunuh bayaran. Tapi yang saya heranin, kenapa pembunuh bayarannya adalah oknum polisi. Dan lebih mirisnya lagi nih ya. Lebih mirisnya nih, polisi yang jadi eksekutor ya, di sini nggak disebutin oknum loh ya. Ini ntar ada di ini. Polisi yang jadi eksekutor pembunuh pegawai Dishub Makassar beli pistol di jaringan teroris. Saya bingung. Kalau Anda bingung juga tolong tulis di kolom komentar. Saya bingung. Polisi yang jadi eksekutor pembunuh pegawai Dishub Makassar beli pistolnya di jaringan teroris. Berarti udah kenal dong sama terorisnya gitu. Tidak menutup kemungkinan berarti dia udah tahu dong kalau itu teroris gitu. Biasanya kalau polisi ada teroris dilaporin, oh ini ada teroris, ya nggak tahu lah, mungkin berkomunikasi sama 88 untuk digerebek. Nah, tapi dia malah beli senjata berupa pistol. Nah, tapi yang saya heran di sini, kenapa bisa menggunakan uang negara? Apa ini bisa disebut korupsi kalau kena pasal berlapis? Korupsi menggunakan uang negara, mantan bertindak semena-mena dan menyuruh orang untuk membunuh, itu bertindak semena-mena juga. Gara-gara cinta segitiga terus hati nuraninya gimana gitu, maksud saya teh gitu. Bahkan mantan loh ya, berarti kan udah pernah kerja di instansi ya ini Satpol PP, tapi kenapa diulangin lagi sama saya, bisa menggunakan uang negara gitu. Oke lah ya, pantas dihukum berapa tahunnya itu mah ya, kalau yang nonton tahu tentang hukum atau tentang ini termasuk pembunuhan berencana yang fatal, terus kena pasal berapa, kena pasal berapa, tolong komen di bawah, karena saya tidak tahu, karena saya ini hanya orang awam yang miris akan berita ini, coba untuk mereview gitu ya. Oke. Ini kasus pertama, dan kasus kedua cukup lucu, cukup mencenangkan sih ya kasus kedua ini ya. Nih kasus kedua, ada seorang hakim, jejak hakim di Banten jadi tersangka sabu ya.
sering vonis kasus narkoba. Berarti si hakim ini dua hakim ini sering memvonis kasus-kasus narkoba. Jadi gini, dua hakim pengadilan negeri Rangkas Bitung, Banten berinisial YR 39 tahun dan DA 39 tahun, sama umurnya sama, menjadi tersangka kasus narkoba. Namun ternyata kedua hakim tersebut beberapa kali pernah menangani perkara narkotika, ya, yang tak segan-segan memberi vonis mulai dari 5 tahun penjara hingga denda 1 miliar. Nih, ada yang dihakimi nih ya. Oh, kamu kena kasus narkoba, saya jatuh hukuman 5 tahun, denda 1 miliar, ketok palu, udah, gitu ya. Itu, dia tugasnya seperti itu. Nah, nggak ngerti saya juga. Tersangka ini, kan udah jadi tersangka nih hakim nih, dua hakim ini ya. Sedikitnya telah menangani 3 perkara narkotika yang diketahui sepanjang waktu tahun 2002. Berarti kan baru-baru. Tersangka ya sering bertugas sebagai hakim anggota dalam menangani perkara narkotika. Ya emang perkaranya dia narkotika semua yang ditangani. Perkara narkotika terakhir yang dapat dilihat melalui laman SIPP yaitu pada 8 bulan 2. Perkara kemudian dibacakan pada 24 bulan 4 untuk memberi vonis kepada terdakwa, menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena ini dengan pidana penjara selama 5 tahun yang tadi ya, denda di 1 miliar dengan ketentuan apabila tersebut. Ketika ditemuin si hakim ini kepergok gitu ya, kegep dia menggunakan narkotika sejenis sabu-sabu, itu alatnya ada di tempat kerja, di meja tempat kerja dianya gitu. Apakah hakim ini pendalaman karakter, entah ini sedang melakukan penelitian, ya saya nggak tahu juga ya kenapa. Gini loh, dia kan udah tahu ini salah gini ya, dia sering nanganin kasus ini kan salah, narkotika salah gitu ya, tapi kenapa dia melakukan itu gitu ya, saya nggak habis pikirnya itu. Ya nggak tahu ntar ini dia dihukum berapa tahun. Ya saya rasa sih harusnya seberat-beratnya sih, itu nggak tahu ya. Maksud saya kemungkinan orang yang dihukum sama dianya, yang dijatuhin pidana, dijatuhin denda, yang sekarang lagi ada entah itu ada di rehabilitasi atau itu ada di penjara, mungkin dendamnya saya dikasih hukuman sama orang seperti saya. Maksudnya saya dijatuhin hukuman sama pecandu, itu sakit hati lah. Kalau kata saya sakit hati sekali loh. Ironi kata saya. Nah, saya juga nggak ngerti masalah hukum. Tolong, harusnya ini dihukum berapa tahun, kena pasal berlapis juga. Apa entah kena pasal berlapis, ya saya lihat ya. Pantasnya berapa tahun? Tolong komen di bawah gitu. Maksudnya kenapa sih berita seperti ini nggak viral gitu? Viral cuman apa ya, maksud saya teh cepat hilangnya gitu, terlalu cepat hilang beritanya. Ya semoga cepat diproses seadil-adilnya dan jangan lagi diulangin lagi.
masa ntar diulangi lagi ketika di penjara dianya tahuan begitu lagi, terus ntar dia jadi ini saya aneh gini, hakim ini nih ya ini aneh ketika dia mau jatuhin hukuman gitu, mau ada kasus, ada case di persidangan, ada kasus narkoba. Nah, terdakwanya udah hadir, ya terdakwanya udah hadir. Tar dulu karena ada di mejanya. Ya mungkin bahasa kasarnya dia pakai dulu, nggak tahu ini pakai dulu untuk penelitian supaya dia tahu gitu. Oh, orang kena sabu-sabu itu seperti ini. Oh, ya itu pendalaman karakter gitu. Oh, orang kena sabu-sabu efeknya kayak gini. Jadi dia tahu. Oh, kamu jelas ini kena sabu-sabu gitu. Berarti kan dia udah ada pengalaman gitu. Terlalu mendalami atau ya nggak tahu. Coba komen di bawah kalian. Harus diangkat sih kalau kata saya. Kasus-kasus seperti ini harus diangkat biar tidak semena-mena lagi ya. Biar beda lah. Jangan kalau misalkan tukang cireng, tukang bala-bala gitu ya, dia nyobain bala-balanya enggak, ya sah-sah aja, tapi dia ini hakim yang menangin kasus narkoba, terus dia menggunakan itu gitu. Bahkan ketika dia mau mendakwa, di sini beritanya ketika dia mau mendakwa si tersangka, ironi sekali sih itu. Kalau Bapak mendalami karakter ya mau mendalami karakter, pengen tahu pecandu itu gimana, pengen tahu pemakai itu, ya jangan begitu juga gitu. Ya mungkin sekian dari saya. Untuk yang mengerti hukum, yaitu saya kembaliin karena saya tidak tahu masalah hukum, kena pasal berapa, mau kena pasal berlapis, tolong komen di bawah. Kita belajar bersama. Emang saya nggak tahu ya, emang benar-benar nggak tahu. Bisa dibilang buta hukum. Tolong kasih tahu, komen di bawah. Harusnya kena berapa dan harusnya bagaimana hukumannya. Ya mungkin cukup sekian. Sebenarnya masih banyak ya berita-berita yang rumit, banyak sekali. Mungkin ini percobaan. Kalau Anda suka dengan konten ini, mungkin saya terusin. Tapi agak seru sih, emang agak banyak sih konten-konten absurd gini, biar orang-orang tahu gitu, orang awam tahu gitu. Jadi maksud saya itu bukan orang-orang yang di underestimate aja yang pakai narkoba itu, bahkan orang-orang yang apa ya, yang punya abuse of power, ternyata dia seperti itu gitu. Ya balik lagi, jangan percaya orang baik ketika dia di panggung, karena itu bisa jadi pencitraan. Ya cukup sekian dari saya. Ada kabar berita rumit apa lagi pengen saya bahas, ya cantumin di kolom komentar, karena memang rumit sih ya. Untuk mendalami hukum rumit. Ya sekian dari saya. Sampai berjumpa kembali, dan mudah-mudahan saya ada sponsor, kamera udah bisa kebeli lagi, lensa, dan Podgang dan Connected bisa aktif kembali. Ya. Sekian dari saya, Erik Sadewa, host magang Berita Rumit.